Dia adalah seorang pedagang yang terpercaya, dan ia layak mendapatkan tempat terbaik di dalam surga. Ia diberikan sebuah kenikmatan berupa kekayaan yang ia gunakan untuk berkhidmah kepada agamanya. Ia mengorbankan semua hartanya di jalan Allah, sehingga ia dikenal dengan orang yang sangat dermawan dan pemaaf. Ia bernama Abdurrahman ibn Auf ibn Abdul Harits al-Quraisy. 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam dan berbaiat untuk memahami Islam, sahabatnya Abdurrahman bin Auf juga melakukan langkah serupa. Hingga kedua sahabat itu menjadi 2 dari 8 orang awal yang dijanjikan masuk surga atau dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan terkenal akan kegemarannya yang selalu bersedekah di jalan Allah. Jika menilik ke belakang, tentu saja hal tersebut tak jauh dari didikan ayahnya, Auf bin Abd Auf, yang mendidik anaknya tentang menepati janji dan mencintai sesama, hingga nilai kebijaksanaan, kesetiaan, dan sifat kedermawanan terus melekat padanya ketika beranjak dewasa. Seluruh hartanya ia bagi dalam 3 bagian. Sepertiga untuk investasi modal usaha orang lain, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk disedekahkan pada fakir miskin dan dakwah Islam. Ia hanya menyisakan harta seperlunya untuk dirinya sendiri. Seluruh harta Abdurrahman bin Auf lahir dari kepandaiannya berwirausaha. Penduduk Mekah dan Madinah kala itu mengakui kecerdikannya dalam berdagang. Saking mahirnya berwirausaha, ia bahkan pernah berkata, "Seandainya aku mengangkat batu, niscaya kutemukan emas dan perak di bawahnya." Keistimewaan Abdurrahman bin Auf dibandingkan orang-orang di masanya adalah ia memiliki 2 karakteristik sekaligus, yaitu seorang hartawan dan juga semangat pejuang. Suatu waktu, ia pernah diutus Nabi Muhammad SAW memimpin sebanyak 700 pasukan menuju Dumatul Jandal untuk berperang. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga dianggap sebagai pelopor 2 hijrah dalam Islam, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Selepas Rasulullah SAW meninggal, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan istri-istri mendiang Nabi Muhammad SAW. Ia menjaga keselamatan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dalam suatu kisahnya yang terkenal, kota Madinah yang tampak tenang saat itu mendadak ramai. Warga dan para pedagang kota berlarian menuju jalan. Rupanya, kafilah Abdurrahman bin Auf dengan 700 ekor untanya, lengkap dengan dagangan, memasuki Madinah untuk disumbangkan. Singkat cerita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, teringat hadis yang menerangkan Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia, serta pahala yang besar di akhirat nanti. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak." Mendengar hal tersebut, seorang sahabat berlari kencang mencari Abdurrahman bin Auf untuk menyampaikan kabar gembira itu. Hingga akhirnya, Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan perihal tersebut. "Wahai ibunda, apakah ibunda mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Ya, aku mendengarnya sendiri." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf kegirangan sambil berkata, "Wahai ibunda, saksikanlah seluruh unta lengkap dengan barang dagangan di punggungnya masing-masing. Aku dermakan untuk fisabilillah." Dalam hal tersebut, dijelaskan bahwa Abdurrahman bin Auf tidak merangkak karena sulitnya memasuki surga. Justru sebaliknya, ia sangat dekat dengan surga, sehingga ia tidak perlu lagi berjalan dan hanya perlu merangkak saja. Abdurrahman bin Auf yang lahir tepat 10 tahun setelah tahun gajah itu menjadikan sifat dan sikap dermawan ajaran ayahnya menjadi sebuah tuntunan. Bahkan disebutkan juga bahwa setelah masuk Islam, segala sikap Abdurrahman bin Auf itu menjadikannya semakin dekat dengan Rasulullah. Terlebih ketika ia rela berkorban demi agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berfisik gagah dan tampan itu memiliki kulit kemerah-merahan, rambut hitam tak beruban, dan tangan serta jari yang besar. Ketika berjalan, ia kerap terlihat sedikit pincang karena cacat pada kaki yang diperoleh saat jihad di jalan Allah pada Perang Uhud. Mendapat perlakuan tak mengenakan dari kaum Quraisy, hijrah juga dilakukannya atas seizin Rasulullah. Tak berselang lama, ia bersama sahabat lainnya hijrah ke Habasyah. Peristiwa itu terjadi pada saat Rasulullah SAW diutus pada tahun ke-5-nya. Namun demikian, Abdurrahman bin Auf tak bisa bertahan lama di daerah tersebut.
Panggilan hatinya menyuruhkan untuk kembali ke Mekah dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Selang beberapa waktu, ia kembali mengikuti hijrah ke Madinah hingga akhirnya ia hidup bahagia. Selain membantu menyebarkan Islam, ia juga menjadi pengawal setia Rasulullah. Meskipun begitu, di luar kehidupannya yang lain, ia merupakan seorang pengusaha sukses dengan usaha dagangnya. Pencapaian yang dihasilkan dari pekerjaan yang disukainya itu tak lantas menjadikannya sombong atau berdiam dan menikmati kekayaannya. Justru sebaliknya, ia memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan percaya pada jaminan Allah. Abdurrahman bin Auf memiliki nama Abdu Amr yang berasal dari keturunan Bani Zuhra, yaitu keturunan paman Rasulullah dari pihak ibu. Setelah mengatakan kesanggupannya berjalan di jalan Allah, Nabi Muhammad SAW berkata padanya untuk mengganti nama. Gantilah namamu dengan Abdurrahman. Mendengar perkataan itu ia bergembira. Hingga mulai saat itu ia dikenal dengan namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika ajalnya semakin mendekat, ia mewasiatkan untuk setiap orang yang berperang Badar dengan membawa 400 dinar dan memberikan setiap ummahatul mukminin dengan jumlah yang besar dan membebaskan sebagian besar para budaknya. Warisannya sangat banyak sekali. Ia adalah sebaik-baiknya pria soleh yang mensedekahkan hartanya, berjihad dengan pedangnya, dan memperjuangkan dirinya hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia wafat pada tahun ke-31 Hijriah di Madinah. Pedagang sukses dan merupakan sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam hingga akhir hayatnya yang ke-75 tahun.